Halo teman-teman, baik. Di sini saya sekarang akan mencoba untuk menjelaskan cara melakukan analisis statistika deskriptif yang meliputi ukuran pemusatan data, tabel distribusi frekuensi, histogram, kurva normal, dan sebaran data. Namun, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis statistika deskriptif. Di sini saya akan memastikan bahwa pada laptop yang kalian gunakan telah terinstall menu data analisis. Nah, untuk memastikan apakah pada Excel saudara sudah terisi menu data analisis atau tidak, berikut saya akan menjelaskan caranya. Yaitu, kita akan klik File, lalu kita cari Option, kita klik Add-ins, pada Manage, kita klik Excel Add-ins, lalu klik Go. Pada tabel Add-ins, kita klik Analysis Toolpath, lalu kita klik OK. Jika sudah, pada data, menu data akan terlihat data analisis seperti ini. Nah, setelah terinstall, sekarang mari kita coba untuk menghitung atau menganalisis data yang sudah saya siapkan. Di sini saya memiliki data, yaitu data tinggi badan siswa SMA Widya Mulia dengan jumlah 25 data. Yang pertama, jika kita ingin mencari rata, kita bisa klik sama dengan, kita ketik average, kurung buka, kita blok data yang kita miliki dari data yang pertama hingga data terakhir, kurung tutup, lalu enter. Untuk mencari median, yaitu dengan rumus sama dengan, klik median, kurung buka, lalu kita blok data yang kita miliki dari data pertama hingga data terakhir, kurung tutup, dan enter. Untuk mencari modus, yaitu kita bisa ketik sama dengan, klik mode, kurung buka, blok data pertama hingga data terakhir, kurung tutup, lalu pencet enter. Nah, untuk mencari jumlah kelas, kita bisa menekan rumus Dorges, yaitu 1 plus 3,322 log n, di mana ini merupakan jumlah data yang kita miliki. Yaitu dengan cara sama dengan 1 plus 3,322 dikali log 10, log 10 dikali jumlah data n, yaitu 25. Kita klik enter. Nah, untuk mencari nilai min, yaitu dengan kita klik min, dan klik sama dengan min, kurung buka, lalu kita blok data yang dari awal yang kita miliki sampai data terakhir, kurung tutup, dan enter. Untuk mencari nilai maksimal, yaitu ketik sama dengan max, kurung buka, data pertama hingga data terakhir, kurung tutup, dan enter juga. Nah, di sini untuk mencari panjang kelas, kita bisa menggunakan dengan rumus nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan jumlah kelas yang kita miliki. Itu dengan klik sama dengan, kurung buka, kita klik nilai terbesar yang kita miliki, dan dikurangi nilai yang terkecil, kurung tutup, klik dibagi dengan jumlah kelas. Kita klik enter. Nah, untuk mencari standar deviasi, kita bisa mengklik dengan
S sama dengan std kurung buka blok data pertama hingga data terakhir kurung tutup lalu enter. Nah, ini merupakan hasil perhitungan untuk statistika deskriptif yang terdiri dari rata, median, modus, jumlah kelas, nilai maksimal, nilai minimal, dan nilai maksimal, panjang kelas, dan juga standar deviasi. Sebelum kita membuat grafiknya, ada baiknya kita membuat z-score. Z-score ini fungsinya untuk membeli hak distribusi normal dari masing-masing data. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram, selanjutnya kurva normal dan sebaran data. Tetapi sebelum membuat itu, kita harus terlebih dahulu menghitung nilai distribusi normal untuk masing-masing data, yaitu dengan menghitung z-score pada masing-masing data dengan cara klik sama dengan ketik normal distribusi, lalu klik kurung buka, X kita pencet data yang kita pilih, kemudian jika di sini terbuat tanda koma, kita bisa buat koma, jika titik bisa buat titik. Kebetulan di laptop saya menggunakan keterangan dengan koma dengan nilai jumlah yaitu rata, koma, standar deviasi, koma, dan kumulatif menggunakan false. Kemudian kurung tutup dan enter. Nah, biasanya untuk mempercepat perhitungan, kita bisa mendrag kolom di awal dengan kolom di akhir, tapi pasti akan muncul tanda kayak gini, seperti ini. Karena belum ada tanda dolarnya, kita bisa menggunakan mengklik tanda dolar pada di nilai rata. Kita bisa menggunakan F4, dan di standar deviasinya juga kita ganti dengan tanda dolar. Kita cukup klik dengan F4. Nah, jika sudah, kita bisa enter, lalu kita drag data di awal sampai data terakhir. Akan muncul nilai seperti ini. Jika semuanya sudah terisi, selanjutnya kita akan membuat kurva normal, yaitu data terlebih dahulu harus diurutkan dari nilai kecil hingga ke nilai terbesar. Kita harus filter terlebih dahulu dengan cara kita drag datanya, semua data dari awal sampai ke data terakhir. Lalu kita cari data, kita klik filter. Nah, di sini kita bisa mengklik tanda panah ke bawah ini. Kita klik source mode load. Nah, datanya sudah terisi dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk kelas intervalnya, kita bisa mengisi dengan nilai minimal data yaitu 148. Untuk mempercepat waktu, kita bisa menggunakan sama dengan kurung buka. Kita pilih data minimal yang kita miliki,
ditambah dengan panjang kelas 452 saya bulatkan menjadi 1 dan kurung tutup, lalu kita klik enter. Dengan panjang jumlah kelas menjadi 4,4645, saya buatkan menjadi 5. Kita bisa drag. Nah, sudah terlihat dengan nilai minimal kelas yang terbaik 148 dan nilai maksimalnya 154. Selanjutnya kita akan menghitung frekuensi data dengan cara menggunakan data analisis dengan menu data analisis yang telah kita download dengan cara klik data analisis, habis itu kita klik yang histogram, kita klik OK. Untuk input range-nya kita bisa mengisi dengan tinggi badan, kita blok semuanya. Untuk bin range-nya kita bisa menggunakan kelas interval. So, kita klik output option-nya, kita pilih yang output range. Kita klik di interval kelas, lalu bisa kita klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Ya, selanjutnya kita bisa mengganti bin dan frekuensi ini dengan bin kita ganti dengan interval kelas. Untuk frekuensinya kita ganti dengan frekuensi. Untuk nomor kita ganti dengan jumlah. Selanjutnya untuk mencari jumlah bisa kita ganti dengan klik sama dengan, kita klik sum, kurung buka, langsung kita drag frekuensi dari awal ke akhir, kita kurung tutup, lalu enter. Lalu untuk mencari interval kelasnya kita bisa ganti dengan menambahkan panjang kelas yang kita miliki, yaitu 148 ditambah dengan jumlah panjang kelasnya itu 1 sampai 149 sampai 150. 150 sampai dengan 151, 151 sampai dengan 152, untuk 152 sampai dengan 153, 153 sampai dengan 154, 154 dengan 155. Kita bisa atur, kita ubah tulisannya. Dengan bold, kita ganti dengan Times New Roman.
dengan ukuran 12. Kita boleh Nah, setelah kita mendapatkan semua data, selanjutnya kita akan membuat diagram batang dengan cara kita blok data yang kita miliki, lalu kita cari insert, kita klik kolom. Nah, jika tampilannya masih kecil, masih pendek ini, kita bisa besarkan dengan kita double klik. Kita lebarkan ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya kita untuk menambahkan kurva normalnya, kita bisa double klik. Kita klik select data. Kemudian kita klik add. Untuk series namanya, kita bisa menggunakan kurva normal. Untuk series value-nya, kita bisa menggunakan series set score, kita blok semuanya. Lalu kita klik OK. Untuk horizontalnya, kita edit juga dengan kita axis label range-nya, kita bisa gunakan tinggi badan, kita blok data yang kita miliki. Kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada ini tidak terlihat kurva normalnya, kita bisa klik. Kita klik change series chart type. Lalu kita klik axis scatter. Kita klik ini. Lalu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, berikut yang di bawah ini merupakan angka distribusi normal. Bisa kita ubah dengan klik. Bisa kita klik dengan cara select data. Untuk frekuensinya kita ubah, lalu kita klik edit. Nah, setelah saya ubah, saya mendapatkan dengan nilai data seperti ini, sesuai dengan tutorial yang sebelumnya saya pernah jelaskan. Untuk mempercantik tampilan, kita bisa mengeditnya dengan mengatur jenis tulisannya dengan cara memblok. Kita
kita ganti dengan Times New Roman. Dengan ukuran 12 di bold, juga di bold. Bukan hal yang sama di setiap data yang kita miliki. Ukuran 14. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Santi Om. Terima kasih.